Pemirsa, Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar di wilayahnya. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur, pemirsa, yang mendapatkan penghargaan dalam kategori pengembangan pariwisata. Udah asik joget semua malam hari ini ya. Pemimpin Daerah Awards 2024 diselenggarakan oleh iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar di wilayahnya, yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Salah satu wilayah yang mendapatkan penghargaan yakni Provinsi Kalimantan Timur dengan meraih kategori pengembangan pariwisata bertemakan ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus mengembangkan pariwisata secara optimal. Apalagi ibu kota negara IKN Nusantara tengah dalam proses pembangunan. PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengungkapkan pihaknya juga akan membangun wisata lahan bekas tambang di Kalimantan Timur guna memberikan nuansa berbeda dari pariwisata di wilayah lainnya. Pertama, terima kasih kepada MNC Group atas reward ya kepada Provinsi Kalimantan Timur yang sudah diberikan penghargaan di dunia pengembangan pariwisata ya. Semoga penghargaan ini akan melecut ya seluruh jajaran di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk kembali mengembangkan pariwisata secara optimal. Apalagi sebentar lagi IKN akan beroperasi secara penuh. Masyarakat IKN membutuhkan pariwisata. Ini juga potensi pariwisata eks tambang yang akan kita kembangkan ke depan. Kita ingin menyelamatkan alam dengan terus mengembangkan potensi-potensi yang ada. Jadi sekali lagi pariwisata bisa men-trigger pengembangan pembangunan daerah. Dengan terciptanya wisata di Kalimantan Timur dapat menambah wisatawan khususnya di IKN untuk memberikan pendapatan daerah yang lebih tinggi sehingga memajukan wilayah tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio membuka secara resmi Nusantara Food and Hotel Expo NFH 2024 di AIS BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Ajang tersebut menjadi wadah bagi para stakeholders untuk mengembangkan peluang bisnis, khususnya di industri kuliner. Nusantara Food and Hotel 2024 menjadi pameran besar pertama yang menampilkan beragam masakan Indonesia terbaik dan tren terkini dalam industri perhotelan. Ajang ini dibuka langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio di AIS BSD Tangerang. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo optimis kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha kuliner untuk saling terkoneksi dan menciptakan peluang bisnis di industri kuliner dan hospitality. Saya lihat di sini juga ada kompetisi yang diadakan, tadi ada kompetisi pastry, kompetisi juga barista. Nah, ke depannya kita bisa terus berkolaborasi. Ini kan meningkatkan artinya SDM kita juga ya, SDM culinary Indonesia. Dan di sini saya lihat juga banyak stakeholders pariwisata. Tentunya kita bisa berkolaborasi dengan Kemenparekraf ya. Kita ingin memajukan industri di Indonesia, khususnya Horeca, dan mungkin target kami ke depannya, nama event kami Nusantara Food and Hotel. Semoga kita bisa adakan ini di Nusantara alias di Indonesia semuanya nanti, tentunya dengan dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nusantara Food and Hotel ini digelar dari tanggal 7 hingga 11 Agustus 2024 mendatang yang terbuka untuk umum dan dibuka secara gratis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita Pakisatrio iNews melaporkan. Pemirsa, Bintang Timur Surabaya BTS FC keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Ya pemirsa, raihan juara ini merupakan ketiga kali beruntun setelah BTS FC mampu juara di musim 2021 hingga 2022 dan musim 2022 hingga 2023. Bintang Timur Surabaya BTS FC sukses merengkuh gelar juara Liga Futsal Profesional ketiganya secara beruntun. Selebrasi juara dilakukan di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur.
Liga Futsal Profesional tahun 2024 menyuguhkan kompetisi kasta tertinggi Indonesia dengan berbagai pertandingan seru dan menarik. Seluruh klub bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara. Banyak hal positif yang terjadi di tahun ini. Kita melihat bahwa Liga Pro tahun ini sangat kompetitif, bahkan juara liganya baru ketawanya di akhir. Masih terus berkejaran gitu. Hingga pekan terakhir Liga Futsal Profesional masih menyajikan pertandingan seru. Meski sudah memastikan diri sebagai juara, BTS FC tetap tampil sangar dengan melibas habis lawannya Kinantan FC dengan skor telak 0-5. Di laga kedua, giliran Black Steel FC melumat lawannya Pendekar United dengan skor 6-1. Dengan hasil ini, Black Steel FC harus puas keluar sebagai runner-up di papan klasemen. Pada laga ketiga, Cosmo JNE juga tampil apik setelah mampu mengalahkan lawannya Halus FC dengan skor 5-1. Sementara itu, hujan gol terjadi di laga keempat antara Sadakata FC melawan Unggul FC. Pertandingan sengit ini menghasilkan 9 gol dengan kemenangan Unggul FC 4-5. Di laga penutup, Kancil WHW masih terlalu lincah bagi Giga FC. Dengan kemenangan 6-2, Kancil WHW harus puas menempati posisi ketiga di tangga klasemen. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Api dengan cepat membakar 3 rumah yang berdekatan. Kobaran api dengan cepat membakar 3 rumah di Jalan Parit nomor 2, Gang Flamboyan, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat pada Kamis siang. Puluhan petugas pemadam yang tiba di lokasi kejadian langsung berjibaku bersama warga memadamkan api agar tidak menyambar ke bangunan lainnya. Api diketahui muncul dari salah satu rumah. Ramainya warga menyulitkan gerak petugas memadamkan api. Pemirsa, akibat kebakaran, pemilik rumah tak kuasa menahan tangis lantaran rumahnya habis terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik lantaran 2 minggu lalu sempat mengganti instalasi listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun dari 3 bangunan yang terbakar, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah rumah yang menjadi tempat penyimpanan dan juga pengoplosan gas rusak parah diduga akibat ledakan gas di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Iya, kejadian itu melukai 2 orang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan dan pengoplosan gas LPG hancur akibat ledakan gas di perumahan Cilengsi, Grand Harmony, Desa Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari dalam rumah, petugas mendapati ratusan tabung gas bersubsidi dan tabung non-subsidi. Selain itu ada juga alat suntik dan pipa besi yang biasa digunakan untuk melakukan pengoplosan. Petugas segera memasang garis polisi untuk dilakukan sterilisasi lokasi kejadian. Dugaan sementara ledakan dipicu adanya aktivitas pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi di dalam rumah. Korban mengalami luka bakar ya, kayak semburan kena gas gitu melepuh, karena dia aktivitas yang kita ketahui, dia pemain musik, dia entertain ya, orang entertain, orang musik, jadi kita tidak tahu dia aktivitas dia seperti ini. Kuatnya ledakan juga membuat 2 orang mengalami luka bakar, diantaranya pemilik rumah dan seorang karyawan yang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Warga juga mengaku tidak ada yang mengetahui rumah ini dijadikan tempat penyimpanan gas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 21 warga di Cililitan, Jakarta Timur yang terisolir setelah satu-satunya akses jalan di tembok pemilik lahan akhirnya dimediasi. Tembok yang menutup akses rumah warga di Cililitan, Jakarta Timur akhirnya dibongkar meski masih sebagian.
Tembok yang menutup akses menuju rumah warga di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur dibongkar setengah oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Cililitan Kamis pagi. Tembok tersebut semula berdiri di atas tanah ahli waris Muhammad Sidik, tetangga dari warga bernama Puji. Dengan dibongkarnya setengah tembok, akses jalan menuju rumah Puji kini kembali terbuka dan bisa dilalui orang. Meski sepeda motor belum bisa lewat karena lebar jalan hanya sekitar setengah meter. Karena masih disusun, masih diketik nih kesepakatannya, ya nggak bisa gerusak-gerusuk gitulah. Namanya juga biar agak dingin juga, namanya sudah saling bermaafan. Kita juga selaku RW juga alhamdulillah bisa berdamai lagi, jalan sudah dibuka, ini sudah kita bersyukur. Kedepannya ya tinggal menunggu kesepakatan. Ya harapannya kita semua bertetangga damai, tentram gitu loh. Seperti di Pancasila itu kan kita kita sebagai manusia Pancasila ini. Dalam perkara ini, sekitar 21 warga, termasuk lansia dan anak sekolah, turut terdampak tembok penghalang setinggi 2 meter tersebut. Ahli waris yang menutup akses jalan bakal membongkar seluruh tembok setelah surat kesepakatan dan perjanjian selesai dibuat. Salah satunya menghilangkan kebisingan yang sebelumnya mengganggu Sidik. Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Panitia Seleksi atau Pansel calon pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK mengumumkan 40 nama calon pimpinan KPK dan 40 calon Dewan Pengawas KPK setelah lolos tes tertulis. Total 80 peserta yang dinyatakan lulus tertulis ini selanjutnya akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Profile Assessment. Pagi, Pak. Panitia Seleksi atau Pansel calon pimpinan KPK atau Capim KPK mengumumkan total keseluruhan 80 orang lulus tes tertulis untuk seleksi calon pimpinan Capim dan calon Dewas Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. 40 dari 230 peserta seleksi Capim KPK dan 40 dari 142 calon dewas yang lolos seleksi ini mengikuti tes tertulis pekan lalu dan daftar namanya akan diumumkan melalui website Kementerian Sekretariat Negara. Ketua Pansel KPK Yusuf Ate mengatakan peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya berupa penilaian profil pada 28 dan 29 Agustus 2024. Pak, lihat Pak, itunya Pak, kertasnya Pak. Pak, lihat Pak, kasih lihat Pak. Pemirsa, kita kembali ke informasi dalam negeri. Jelang puncak peringatan HUT ke-79 RI, gladi resik kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini, pemirsa. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutaza undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Gladi pelaksanaan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Gladi dimulai dari pintu Monas Utara di Jalan Medan Merdeka Barat. Iring-iringan kirap lalu berjalan dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju kawasan Patung Kuda Silang Monas. Di titik ini, marching band berpisah dari iring-iringan mobil yang membawa bendera dan teks proklamasi. Mobil yang diisi oleh paskibraka membawa bendera dan teks proklamasi, lalu bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto. Nantinya kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 dari Monumen Nasional Jakarta menuju Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ari Setiawan, iNews melaporkan.